Perkenalkan, nama saya Ariandra Wahyu Aditya Bahar dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya dari kelas C dengan NIM 13123000131 Universitas 17 Agustus 1945. Di definisi hukum pidana menurut Pompe itu keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya dan ada aturan pidananya. Jadi ada 4 poin yang diatur atau dilarang dalam KUHP guna menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat. Yang pertama itu ada nyawa, itu dalam pasal 338 KUHP. Yang kedua ada tubuh dalam pasal 51 KUHP. Yang ketiga ada hakikat atau martabat dalam pasal 310 KUHP, dan yang terakhir ada harta benda dalam pasal 362 KUHP. Dalam KUHP itu sanksi harus tegas dan menyiksa. Terus yang kedua ada menurut Sudarto. Menurut Sudarto itu sistem sanksi negatif yang diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai. Jadi menurut Sudarto itu hukum pidana sama dengan penderitaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat publik hukum pidana, kriteria hukum publik dan hukum privat. Jadi hukum publik itu atau hukum pidana kriterianya ada 3. Yang pertama, orientasi kepentingan hukum yang dilindungi adalah umum atau publik. Jadi untuk menciptakan rasa aman dan damai dan bagi siapa saja yang merugikan masyarakat atau umum, maka akan dihukum secara pidana. Habis itu, yang kedua ada kedudukan para pihak di mata hukum atau negara tidak sejajar. Jadi ketidaksejajaran ini nampak pada individu berhadapan dengan negara. Negara di sini mewakili kepentingan umum atau publik. Dan yang ketiga ada pihak yang mempertahankan kepentingan negara. Jadi negara harus di atas kelompok atau organisasi, atau bahkan harus di atas segalanya. Maka kepentingan negara harus diutamakan dan selalu terjaga. Selanjutnya ada kriteria hukum privat atau perdata. Ada 3. Yang pertama, orientasi kepentingan hukum yang dilindungi adalah perseorangan atau privat. Yang kedua, ada kedudukan para pihak di mata hukum atau negara itu sejajar dan individual. Yang terakhir ada pihak yang mempertahankan kepentingan perseorangan. Yang pertama ada hukum pidana material atau tindak hukum pidana. Jadi aturan mengenai ketentuannya itu, yang pertama ada perbuatan yang dinyatakan terlarang. Yang kedua ada syarat seseorang dapat dipidana. Yang ketiga ada sanksi hukum berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Habis itu selanjutnya ada hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Aturan hukum mengenai tata cara penjatuhan sanksi bagi seseorang yang diduga telah melanggar hukum pidana material. Selanjutnya yang terakhir ada hukum penitensier atau hukum pelaksanaan pidana. Bagaimana suatu sanksi yang telah dijatuhkan harus dilaksanakan, dan yang melaksanakan putusan dalam pidana yaitu jaksa. Jadi saya akan menjelaskan fungsionalisasi hukum pidana. Jadi yang pertama itu ada fungsi ideal, itu upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu konflik apabila hukum lain tidak bisa menyelesaikannya. Selanjutnya ada fungsi subsidiaritas atau hati-hati, itu tidak boleh asal-asalan. Jadi hukum pidana harus dilaksanakan dengan hati-hati. Salah satunya dengan adil, dan prinsip kehati-hatian itu melekat pada hukum pidana.
itu selanjutnya ada stigma negatif, menghilangkan pandangan negatif terhadap mantan narapidana untuk mencegah satu-satunya cara jangan terjerumus dan masuk pada kasus pidana. Apa sih tujuan hukum pidana? Jadi tujuan hukum pidana itu melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan akibat pelanggaran yang dilakukan seseorang. Ada 3 aturan tujuan pemidanaan. Yang pertama itu aturan klasik. Jadi aturan klasik itu berfokus pada pembalasan atas perbuatan jahat seseorang demi melindungi kepentingan masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada aturan modern. Jadi aturan modern itu berfokus pada aspek kondisional dalam diri pelaku agar hak calon terpidana terlindungi dari pelakuan sewenang-wenangnya penguasa. Selanjutnya yang ketiga ada aturan neoklasik. Jadi yaitu gabungan aliran klasik dan modern dengan memperhatikan aspek perbuatan dan kondisi pelaku secara seimbang, melindungi kepentingan masyarakat dan individu. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum pidana. Yang pertama ada hukum pidana material. Hukum pidana material itu aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana atau aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Yang kedua ada hukum pidana formil atau hukum acara pidana, mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat pelengkapannya untuk melaksanakan haknya dan untuk mengenakan hukum pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana. Jadi undang-undang tindak pidana ekonomi memuat baik aturan-aturan hukum pidana material maupun formil. Juga ada hukum pidana umum. Jadi hukum pidana umum itu memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Contohnya ada KUHP dan undang-undang. Keempat ada hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus itu memuat aturan-aturan hukum yang menyimpang dari hukum pidana umum berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Yang termasuk hukum pidana khusus yang pertama ada hukum pidana tentara. Jadi hukum pidana tentara itu hanya berlaku untuk anggota tentara. Yang kedua ada hukum pidana fiskal. Jadi hukum pidana fiskal itu memuat delik-delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak. Yang ketiga ada hukum pidana ekonomi. Jadi hukum pidana ekonomi itu memuat aturan-aturan mengenai pelanggaran ekonomi. Selanjutnya hukum pidana yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Jadi yang dikodifikasikan itu ada KUHP dan KUHPT, dan yang tidak dikodifikasikan itu ada undang-undang lingkungan hidup, dan ada lalu lintas, ada narkotika, dan ada korupsi. Berdasarkan tempat berlakunya hukum pidana umum itu dibentuk oleh pembentuk undang-undang pusat dan berlaku untuk seluruh bangsa. Kedua ada hukum pidana lokal. Hukum pidana lokal itu dibentuk oleh pembentuk berlaku di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya ada hukum pidana tertulis atau KUHP dan hukum pidana tidak tertulis atau hukum adat. Jadi hukum adat ini telah diakui oleh negara. Ada hukum pidana internasional yaitu traktat dan hukum pidana nasional. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun penjelasan
penjelasan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Saya